keadaannya lebih parah dibandingkan dengan situasi dulu mungkin saat Bali ada kena bom Bali. Sekarang satu room night aja itu sangat berharga. Sejak pandemi itu turun drastis dan bahkan kalau dibilang berapa okupansi kita tidak bisa bilang berapa banyak. Sekarang nggak ada orang masuk, nggak ada orang lewat, apa yang kita hitung gitu loh. Bisa jualan. Di sini seperti di warung-warung ini sangat berdampak sekali. Mereka jadi kehilangan mata pencariannya seperti itu. Oke. 2020-2021 pandemi ya. Iya. Pandemi 2020-2021 yang pastinya 2021 sedikit agak lebih membaik. Bali itu sumber ekonomi semuanya dari pariwisata, tidak ada turis, tidak ada pemasukan yang masuk gitu. Kalau dibilang 2020 hotel situasinya kayak apa? Sempat hampir tutup, tetapi masih bisa survive. Halo, jumpa lagi dengan saya, Lia. Di episode ceritaku sebelumnya, saya telah berdiskusi dengan beberapa penduduk Bali. Pada episode kali ini, saya akan mengajak sobat ceritaku berkeliling Bali dan berbincang dengan beberapa pelaku industri pariwisata dan bagaimana cara mereka bertahan di masa pandemi ini. Yuk, kita berangkat! Malam ini saya dijemput oleh Mbak Herni dan diajak melihat situasi pusat keramaian Bali saat malam hari. Mbak Herni merupakan salah satu travel agent di Bali. Halo Ibu Lia. Saya dulu pelaku pariwisata khususnya hotelier. Oh ya, Mbak Herni hotelier. Ya, dulunya kerja di hotel, kemudian 9 tahun ya habis itu tetap sebagai pelaku pariwisata saya coba handle sendiri klien-klien. Nah, jadi saya handle di travel agent. Gimana tuh Mbak? Lagi pandemi gini, Iya loh, sepi dong banget, orderan. terasa Aduh. sekali. Memang keadaannya lebih parah dibandingkan dengan situasi dulu mungkin saat Bali ada kena bom Bali atau Oh saat iya ya, iya, saat benar-benar. mungkin travel warning yang gunung pada saat itu ya. Tapi ya loh, ini jalanan sepi loh. Kalau akhir tahun ini jalan ditutup karena memang pasti membludak wisatawan Iya, dari iya, mancanegara maupun domestik yang datang ke sini. Ampun, berarti benar-benar memukul Bali ya pandemi ini ya. Benar ya, karena kan kita nggak ada yang tahu ya situasinya ini sampai kapan dan sulit sekali gitu loh saat Bali memang tergantung banget dengan industri pariwisata dan memang paling terpukul rasanya saat benar-benar nggak ada wisatawan yang datang ke Bali, otomatis semua sektor pun jadi terdampak. Sobat ceritaku pasti tidak asing lagi dengan Pantai Pandawa. Pantai Pandawa merupakan salah satu kawasan wisata di daerah Kuta. Pantai Pandawa berada di bawah pengelolaan Desa Kutu. Beruntungnya saya, perangkat Desa Kutu dapat meluangkan waktunya untuk berbincang mengenai kondisi desa terkini. Saya kayaknya pernah dengar ada cerita Desa Kutu pernah dapat penghargaan, Pak. Mungkin bisa diceritakan penghargaan apa saja? Bisa dibilang berkompetisi, boleh bilang seperti itu gitu. Artinya mengikuti lomba, penilaian lomba desa ya, terpadu. Kita juga bisa tembus sampai tingkat nasional pada saat itu. Cuma kita tidak bisa menjadi yang terbaik, kita baru bisa menjadi juara 2. Ya, Pantai Pandawa ini menjadi salah satu kawasan yang sangat favorit ya, bukan hanya di kalangan nasional, tapi mancanegara sudah mulai dikenal gitu. Pantai Pandawa ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat. Hampir 60%
ya masyarakat kita mencari penghidupan di situ. Kami masih tetap bisa menjaga status masyarakat kita dari tidak ada yang kategori RTM ya, rumah tangga miskin ada. Ya. Jadi itu ya, kita syukuri. Akhirnya saya sampai di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli. Sobat Ceritaku tentu tahu, Desa Penglipuran dinobatkan menjadi salah satu desa terbersih di dunia. Sejak pandemi, bagaimana tingkat turis yang datang ke Desa Penglipuran? Turis. Sejak pandemi ya kita sekitaran 1,5 tahun sih. Jadi dari 2020 ditutup langsung Iya. ya? Sejak pandemi, awal Sejak pandemi awal ya? pandemi ditutup. Dan baru dibuka 9 September 2021. Iya. Berarti selama ditutup aktivitas semua berhenti dong di sini. Berhenti. Untuk pariwisatanya diberhentikan. Kalau ditanya okupansi, itu yang pasti sangat drastis turun, yang dulunya bisa 100%, 90%, bahkan istilahnya kita kalau hotelier sales hotel, rebutan kamar, rebutan room night, bahkan sekarang satu room night aja itu sangat berharga. Sejak pandemi itu turun drastis, dan bahkan kalau dibilang berapa okupansi kita tidak bisa bilang berapa banyak, adalah yang masuk gitu, single digit, dan bahkan ada hotel yang sempat tutup, restoran yang sempat tutup pasti. Sekarang nih kalau dibandingkan sebelum pandemi, biasanya Mbak Herni bawa tamu berapa orang? Terus setelah pandemi, berapa orang yang dibawa tuh? Sebelum pandemi ya, saya dengan rekan-rekan biasanya handle untuk market Jepang. Jadi sebenarnya travel agent saya ini main marketnya adalah Jepang. Tapi ya kondisi pandemi akhirnya otomatis kan, karena memang border tidak dibuka. Iya, international flight ditutup ya. Jadi saya sebagai orang yang hotelier dulu pernah handle klien yang domestik, kita coba beralih ke domestik, dan ada sih memang, tapi tidak terlalu banyak. Pantai Pandawa itu kan biasanya ramai ya Pak ya? Pasti ada efeknya tuh Pak ya untuk pandemi ini? Kalau bicara masa pandemi, ini tentu sangat berpengaruh. Seperti tanyaan Ibu tadi bahwa bagaimana sih Pandawa setelah pandemi ini, masih ramai apa tidak? Yang jelas jawabnya pasti tidak lah gitu ya. Apalagi di pandemi ini kita tidak boleh kemana-mana gitu. Nah, karena kita tergantung dengan sumber pendapatan dari, bisa dibilang mengelola orang ya, atau kalau kami sini bicara menghitung orang kita dapat rupiah istilahnya gitu. Sekarang tidak ada orang masuk, tidak ada orang lewat, apa yang kita hitung gitu loh. Iya, betul. Otomatis artinya sumber pendapatan masyarakat kita itu hampir tidak ada gitu. Kalau seperti orang pentas main wayang ini, habis masuk kota itu semua udah ada aktivitas seolah-olah begitu. Tapi yang kita syukuri ya, saya yakin masyarakat kami sebelum masa pandemi ini, dari hasil aktivitas mereka itu sempat mereka menyisihkan untuk ditabung, ya barangkali kan. Nah ini saya yakini karena setelah pandemi ini tidak ada masyarakat kami yang tidak ada yang sampai tidak makan istilahnya gitu ya. Kalaupun masih membutuhkan bantuan, artinya masih bisa kita klasifikasikan gitu. Jadi tidak terlalu lah mereka menuntut gitu ya dengan keadaan ini. Jadi masyarakat sekitar meskipun terdampak pandemi karena mata pencarian utamanya dari pariwisata. Pariwisata. Tapi masih bisa survive lah istilahnya. Masih survive ya. Tapi ini daerah mana ya Mbak? Kok kayaknya Ini sebenarnya sentralnya Kuta ya, dan ini biasanya itu kalau nggak pandemi tuh ramenya luar biasa. Bahkan sepanjang jalan ini pasti rame lah orang yang jalan. Sekarang lihat aja kita jalan kayak lempeng aja ya. iya. Oh itu kan tokonya tutup. Tokonya sepi, Iya. gelap, jalannya juga sedih ya. Efeknya gimana tuh yang tinggal di sini berdampak sekali dong? Iya. Misalnya kayak kan ada warung, ada apa jadi nggak bisa jualan. Di sini seperti di warung-warung ini sangat berdampak sekali. Mereka jadi kehilangan mata pencariannya seperti itu. Oke. Bali kalau sekarang tercatat kalau setahu saya dan memang mungkin teman-teman di luar Bali juga pada tahu Bali adalah nomor 1 ya pada proses vaksinasi, apalagi
yang didahulukan setelah tenaga kesehatan, yaitu hotelier, orang-orang yang Oke. bekerja di pariwisata. Itu bantuan ke industri hotelnya sendiri, kemudian bantuan, mungkin saya tidak menyebutkan ya, dan kemudian bantuan ke tenaga pariwisatanya sendiri atau hotel dan restoran. Itu juga saya dapat dari Kementerian Pariwisata dan maupun waktu itu program dari BPJS kalau tidak salah ya. Oh, baik. Jadi kalau dibilang bantuan apa yang sudah disalurkan oleh pemerintah selain vaksinasi, itu sebenarnya sudah cukup membantu. Kalau selama pandemi ini ada bantuan nggak sih Mbak dari pemerintah daerah? Kalau untuk bantuan ada untuk pelaku pariwisata, kita biasanya didata dan ada seperti kemarin kita sempat dapat sembako, ya oke. bantuan dalam bentuk uang tunai juga ada, ya untuk pelaku pariwisata. Jadi mereka masih sangat tergantung ya kepada pemerintah, baik itu pemerintah desa, kemudian pemerintah kabupaten dan pusat, itu pasti rangkaiannya ke situ. Tentu ini juga berpengaruh dengan pendapatan desa. Ya, kalau dulunya pendapatan desa ini kita sebelum pandemi itu tahun terakhir kita mengelola anggaran hampir 13 M. Oh, Ya. 13 M. 13 M, sekarang terjun bebas itu hampir 60%. Ya, 60% kan udah bisa dibayangkan itu. Kalau nggak salah dapat penghargaan juga ya Iya. desa ini ya. Mungkin bisa diceritakan, Beli, Mbak. Penghargaan apa ya? Desa Penglipuran ini mendapatkan penghargaan desa terbersih di dunia nomor 3. Nomor 3. Ya. Oh, oke. Dan juga mendapatkan penghargaan hutan yang menjaga hutan bambunya tetap asri. Ya, gini, kita bersyukur ya sampai detik ini kita dalam kondisi sehat semua. Masyarakat kami memang ada yang terpapar COVID, tapi Tenggara tidak ada yang sampai meninggal karena COVID. Ya, tapi dampak positif pasti ada. Kita belajar di situ bagaimana kalau sebelumnya kita hidup itu hampir gimana ya, bisa dibilang. Ya sedikit gitu tanpa ukuran, bisa dibilang Mikirin diri sendiri. tanpa takaran gitu istilahnya, karena ada. Nah sekarang di situasi seperti ini ya kita harus belajar menakar hidup kita kan. Betul. Apakah itu makan dan lain sebagainya kan itu. Yang penting kita bisa menghidupi paling tidak kebutuhan keluarga kita kan, kita ukuran kalau di rumah tangga. Tapi kalau di pemerintah desa ini kan bagaimana masyarakatnya bisa juga terpenuhi kebutuhan itu kan itu. Tapi Mbak Herni sudah vaksin dong? Saya sudah vaksin 2 karena Dua di kali Bali di Bali waktu itu memang vaksin massal untuk pelaku pariwisata dan nakes sangat diutamakan. Oh, Mbak, makasih ya udah mau nganterin saya muter-muter. Sama-sama loh, Bu Lia. Yang pastinya harapannya adalah kita semua sehat, teman-teman juga sehat, Mbak juga sehat. Dunia cepat membaik, dunia cepat sehat, Indonesia cepat sehat, Bali juga segera dibuka. Apapun itu yang menjadi regulasi birokrasi pemerintah untuk menuju pembukaan Bali ataupun Indonesia, yang saya tangkap dan saya harap walaupun itu sangat sulit ataupun sangat jauh, mudah-mudahan orang-orang yang bergeluti dengan itu, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang dikasih kesehatan, karena juga berkat orang-orang itu kita semua bisa pulih kembali, dunia bisa pulih kembali. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Thank you, Mas Zai. Tidak terasa waktu saya di Bali sudah hampir habis. Selain mengikuti conference, saya membawa pulang banyak cerita dan informasi serta pelajaran dari resiliensi penilai Bali dan para pelaku pariwisata Bali. Pandemi COVID-19 tentunya berdampak terhadap segala sektor. Namun, kita harus terus optimis dan terus mengembangkan diri. Ayo bangkit bersama, ayo bangkit lebih kuat. Ini sebenarnya udah direkam. Ayo.
Oh.